sobat obrolan Wisma Bakti, jumpa kembali kita dalam bincang-bincang di kali ini. Kali ini kita akan ngobrol bersama tentang bagaimana layanan keuangan digital bisa kita lakukan, terutama di era sekarang ini. Kita kali ini bincang-bincang dengan Pak Benny. Beliau adalah praktisi dari IT yang terutama bergerak di bidang layanan keuangan koperasi. Apa kabar Pak Benny? Baik, sehat. Sehat. Puji syukur kita bisa Puji Tuhan bisa ketemu kembali di sini. Sobat-sobat kreatif di sini. Oke. Di sini ini kita coba menggali tentang bagaimana nanti ada sobat muda inovasi itu melihat bagaimana sebetulnya tentang layanan keuangan digital. Nah, bicara soal itu tentunya kita bicara soal bagaimana apa yang mendasarinya, terutama terkait dengan revolusi industri 4.0. Nah, ini menurut Pak Benny sendiri seperti apa sih sebetulnya? Kita hidup di masa seperti apa ini? Baik, jadi sahabat kreatif, saat ini kita masuk pada teknologi revolusi industri 4.0 ya. Ya. Dan juga menuju ke revolusi society 5.0. 5.0 Jadi ya. kita bicara masalah revolusi industri 4.0 ini, di mana segala aspek itu semua serba digital. Artinya semua sudah tidak lagi menggunakan yang manual-manual, tapi semua sudah serba digital. Jadi beralih ke sana. Dan juga yang tidak kalah pentingnya di sana itu adalah big data, Pak. Big data ini adalah data-data yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan, misalnya data-data perilaku konsumen, data-data perilaku pasar itu bisa diolah di sana. Kita bisa ambil dari dunia maya, dari internet. Nah itu yang terjadi. Jadi dari segala sisi aspek kehidupan kita ini sudah masuk kepada sisi semua serba digital, serba internet lah, bahasa awamnya seperti itu. Nah, tadi Pak Benny menyinggung soal tentang big data ya. Kalau secara real ketika kita menggunakan aplikasi itu di dalam internet, itu sebenarnya yang selama ini kita ketemukan apa berkait dengan penggunaan big data? Ya, jadi industri-industri besar itu sudah menggunakan big data. Contohnya begini, Pak. Ketika kita bermain sosial media, contoh kecilnya, ketika kita bermain sosial media, kan sering kita itu muncul ada iklan. Ya, ada iklan yang muncul ya. Dan itu kok ketika kita pas dengan keperluan kita. Kita sering mencari masalah baju. Ya. Nah, terus data iklan-iklan yang muncul itu selalu akan mengarah baju. Nah, itu salah satu penggunaan big data. Itu konsep big data ya? Big data dan artificial intelligence, Pak. Padahal kan kita nggak kemudian mengakses untuk keperluan iklan terkait dengan itu. Padahal kita buka tadi ya. Kita baru membuka soal baju, ketika kita bicara soal baju kok tiba-tiba ada iklan dari beberapa iklan-iklan terkait dengan baju itu muncul, betul. Nah, otomatis itu. Otomatis. Nah, itu yang disebut dengan big data. Ya, salah satu manfaat yang digunakan big data. Baik. Lalu dengan ini artinya nanti harapannya kaum muda itu juga paham bahwa ketika mereka akan masuk di dunia digital, hal semacam itu menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Betul. Nah, kemudian masuk terkait dengan revolusi industri itu terkait dengan digital disruption ini. Nah, ini kan juga sekarang marak untuk kita lihat ada beberapa hal terkait dengan itu. Itu seperti apa, Pak Benny, dikatakan dengan digital disruption sendiri? Jadi disruption sendiri itu bahasa mudanya itu ada yang terganggu. Ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Jadi ya kita langsung kita kasih contoh saja lah, biar gampang. Jadi dulu ada pangkalan ojek. Kalau kita ada pangkalan ojek gitu ya. Pangkalan. Nah, ketika yang di setiap gang gitu ya. Ya, setiap gang ada pangkalan ojek. Tapi ketika ada teknologi dengan ada semacam Gojek, Gokar dan sebagainya itu. Nah, transportasi online lah ya, transportasi online tadi. Nah, itu
akhirnya apa? Akhirnya ojek-ojek pangkalan ini merasa terganggu karena ada yang lebih mudah, gampang dan sebagainya tadi dengan moda transportasi online tadi. Nah, itu salah satu contoh disruption. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya ojek-ojek pangkalan ini juga akhirnya harus tergabung dengan aplikasi ojek-ojek online. Jadi gitu. Bentuk usaha yang sifatnya reguler, tradisional yang sifatnya belum melibatkan konsep digital, akhirnya kemudian ditinggalkan. Betul. Orang beralih kepada yang konsep-konsep digital. Kemudian kalau contoh juga lagi jualan. Jualan itu pokoknya jualan biasanya kita hanya menawarkan paling banter door to door atau kita buka lapak di pasar gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi itu musim, artinya kita bisa dari rumah sendiri, dari rumah kita bisa berjualan. Nah, itu juga salah satu disruption yang terjadi. Jadi dari rumah kita bisa menjual produk-produk kita, orang dari manapun, nggak hanya sebatas wilayah tertentu, tapi dari manapun tuh bisa membeli produk kita dan bisa tahu dari internet itu produk-produk kita apa aja. Gitu. Nah, ini berarti terkait dengan usaha orang muda nih ya. Betul. Ketika orang muda mulai punya usaha, berarti tidak kemudian mereka terkungkung pada konsep lapak. Ya. Terkungkung dengan konsep bahwa transaksinya harus transaksi yang cash money. Ya. Dan ini berarti ada konsep baru yang harus mereka bangun untuk usaha mereka. Betul, Pak. Nah, untuk terkait dengan itu, berarti kan kita harus coba lihat dari tentang layanan keuangan digital. Ya. Nah, gambarannya seperti apa? Itu karena sekarang kalau dulu mau belanja itu harus bawa uang cash baru dilayani. Ya. Nah, sekarang kan orang bisa datang hanya dengan HP, kok bisa transaksi jual beli. Itu seperti apa sih, Pak Benny? Jadi sekarang ini ada yang disebut dengan dompet digital, Pak. Dompet digital dan uang digital ya. Jadi ada dompet digital itu untuk menampung uang-uang apa kita dan uang digital tadi bisa digunakan untuk berbelanja. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan, untuk supaya kita bisa menerima uang digital. Sebagai contoh lah, bisa langsung aja kita sebut, bisa ada GoPay, ada Link Aja, ada OVO, ada macam-macam, Pak. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di sana. Gitu. Jadi ini salah satu konsep untuk pembayaran non tunai. Ya, pembayaran non tunai. Jadi ini juga sudah digalakkan sebenarnya sama pemerintah untuk pembayaran non tunai. Dan juga ini mempermudah antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi dan juga lebih aman, Pak. Lebih aman seperti apa? Nah, lebih amannya satu, kalau kita bawa uang bentuk fisik, bentuk fisik itu kan kadang-kadang was-was, resiko di jalan. Nah, kedua, transaksi ini akan lebih meyakinkan dalam arti ini duitnya sudah ada, tinggal dikirimkan saja, selesai. Jadi ada semacam deposit secara digital. Dan ketika deposit ini akan digunakan untuk transaksi jual beli, dia tinggal menggunakan aplikasi itu untuk transaksi. Betul. Nah, lalu supaya orang yang punya usaha itu dikenal, apakah secara digital juga ada pemasaran atau marketing digital yang dikembangkan? Ada, Pak. Jadi banyak sekali kita juga di media sosial itu juga mereka sudah menyediakan sebenarnya, Pak. Sudah menyediakan untuk kita bisa promosi secara digital gitu ya. Kita bisa promosikan usaha-usaha kita melalui media-media sosial, baik katakan di Facebook, di IG, di TikTok, di Twitter, WhatsApp dan sebagainya, itu bisa. Di Telegram apalagi juga bisa. Jadi tidak sebatas pada kita masang pamflet tidak, tapi di media sosial itu sudah dilengkapi sarana transaksinya berapa segala macam, marketplace-nya seperti apa, ada semua, Pak, di sana. Kita bisa Jadi, pelajari. Benar-benar digital ini mempermudah orang untuk melakukan usaha, baik transaksi
kemudian marketingnya tadi, Marketingnya. maupun dalam konsep nanti bagaimana dia mengembangkan konsumen baru di Iya, betul. produknya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini terkait dengan tadi kan tentunya ada lembaga keuangan yang bisa jadi menjadi mediator ya untuk konsep-konsep digital ini. Nah, apakah ini hanya terbatas yang konvensional yang lama semacam bank, koperasi dan sebagainya, apakah juga mereka mengikuti konsep-konsep digital ini? Ya, jadi sekarang ini hampir semua lembaga keuangan itu sudah memasukkan konsep digitalnya. masukkan layanannya untuk digital, untuk layanan-layanan digital, hampir semua. Dan sekarang bisa dikatakan semua itu memasukkan konsep digital seperti itu. Nah, termasuk yang Pak Benny kan aktif di koperasi ini. Ya, betul. Nah, koperasi sendiri seperti apa memfasilitasi? Karena selalu orang dalam bayangan nama koperasi itu sebuah lembaga keuangan yang jadul lah kalau bahasa sekarang gitu ya. Betul. Yang hanya ngurusi soal urusan pertanian, karena dulu yang terkenal hanya koperasi unit desa dan sebagainya. Tapi koperasi sendiri sekarang bergeraknya seperti apa? Untuk koperasi sendiri masalah digital sekarang ini sudah sangat berkembang, Pak. Jadi tidak hanya manual, tapi koperasi sudah kalau kami menyebutnya koperasi dalam genggaman. Koperasi dalam genggaman. Artinya koperasi dengan apa? Yang digenggam ini apa nih? Smartphone. Oh, smartphone. Ya, Oke. Jadi kan setiap hari kita selalu pegang smartphone. Ya, HP ini jadi pegangan kita sehari-hari. Nah, ini koperasi, informasi segala macam informasi tentang koperasi, saldo kita, kekayaan kita, pembayaran pun bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang ada di Jadi untuk ngecek kita soal kebenaran transaksi yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk tabungan atau kita punya angsuran dan sebagainya, itu ada di dalam aplikasi kita, dalam HP kita. Ya, termasuk melakukan pembayaran, termasuk juga menerima pembayaran, Pak. Karena kita juga sudah terkoneksi dengan QRIS ya. Gitu ya. Jadi itu standar transaksi nasional itu kita sudah bisa, yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Betul. Itu koperasi sudah mulai masuk di situ. Sudah mengenal itu. Dan transaksinya bisa mencakup apa saja itu, Pak? Jadi kalau transaksi pembelian itu ya ada yang untuk pembelian pulsa, listrik, pembayaran uang dompet digital, gitu bisa udah ada di dalam satu aplikasi ya. Betul. Nah, ini sangat memudahkan tentunya ya. Ya, sangat sekali. Baik, ini sobat muda inovatif, ada cukup banyak ternyata hal-hal terkait dengan layanan keuangan digital yang nantinya bisa membantu usaha kita sebagai orang muda, dan ini tentunya berharap bahwa usaha orang muda juga menjadi lebih maju, lebih modern, tidak tertinggal, dan tentunya usaha-usaha ini kita akan menuju sebuah kesejahteraan. Baik, sobat muda inovatif, ini obrolan-obrolan kita di hari ini. Semoga obrolan-obrolan dari Wisma Bakti ini akan membantu anak muda untuk berkreasi.